Selanjutnya penyakit lisan yang ke-15, an-niyahatu alal mayyit. Niyahah alal mayyit. Bersedih, jadi terlalu sedih atas meninggalnya mayit. Wa fi sahihaini min hadis Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bida'wal jahiliyati. Dalam sahihaini dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan merupakan golongan kami siapa yang latamal khudud, menampar-nampar pipi, wa syaqqal juyub, merobek-robek baju, ya karena kesedihan yang mendalam, wa da'a bida'wal jahiliyah, dan berdoa dengan doanya orang jahiliyah. Unduri ma sayati inda soal raqim tis'ah. Di dalam kitab ini ada tanya jawab ya. Ada tanya jawab. Nah, ini akan lebih mendalam pada tanya jawab nomor 9. Jadi setelah selesai dari pembahasan nasihat, nanti ada tanya jawab. Dan kita lanjutkan yang ke-16. Bahaya lisan yang ke-16, al-lisanu qad yazni. Ya, lisan itu bisa berzina. Ini berarti pembahasan terakhir dari penyakit lisan. Al-lisanu qad yazni kama fi sahihaini min hadis Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala ma ra'aitu syai'an asbaha bil lamami mimma qala Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha kadaba ala bani adama haddahu minaz zina adraka dzalika la mahallata fazinal ainin nadaru wa zinal lisani al mantiqu wan nafsu tamanna wa tastahi wal farhu yusaddiqu dzalika kullahu wa yukadzibuh. Dalam hadis sahihaini dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, tidak aku melihat sesuatu yang lebih menyerupai bil lamami mimma qala, dari apa yang diucapkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguhnya Allah menetapkan bagi setiap anak Adam, yakni setiap manusia, haddahu, bagiannya dari zina, adraka dzalika, dia akan mendapatinya, la mahallata, maksudnya pasti. Fazinal aini an-nadaru, zinanya mata dengan melihat, wa zinal lisani mantiqu, dengan ucapan, wa nafsu tamanna wa tastahi, nah jiwa ini membayangkan, menginginkan, wal farju yusaddiqu dzalika, membenarkan hal tersebut, kullahu, seluruhnya, wa yukadzibuhu, dan juga dia mendustakannya. Maksudnya dia tidak melakukan zina secara badan, tapi apabila dia menurutinya, berarti dia membenarkan lisannya, membenarkan matanya, membenarkan jiwanya. Walisanu adabu hu katsiratun wa qad ullifat fihi al-muallafatu. Ullifat fihil muallifatu kabni abi dunya lahu muallafun bi unwani as-samtu wa adabul lisani wal Baihaqi lahu muallafun fi dzalika. Lisan kita ini memiliki adab yang banyak.
Waqad ullifat fihi, telah ditulis mengenai lisan dan adab-adabnya banyak sekali tulisan, seperti yang ditulis oleh Abid Dunya, Imam Abid Dunya. Beliau mempunyai tulisan dengan judul As-Samtu wa Adabul Lisan. Samtu itu diam, dan juga adab-adab lisan. Dan juga Imam Baihaqi memiliki tulisan pada pembahasan adab-adab lisan. Wasyairu yaqulu alam tara miftahal fuadi lisanah idza huwa abda ma yaqulu minal fami wa ka'in tara min samitin laka mu'jibun zinata ziyadatuhu aw naqsuhu fit takallumi lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu falam yabqa illa suratul lahmi wat tami. Perhatikan ya secara letterlek. Alam taro, tidakkah engkau melihat kunci dari hati itu dari lisan? Jika dia membuka apa yang dikatakan dari mulut. Kain tara min mitin lak, bagaimana engkau melihat dari orang yang banyak diam akan menakjubkanmu. Laka mu'jibun ziyadatuhu aw naqsuhu fit takallum, ketakjubanmu akan bertambah atau berkurang dari cara dia bicara. Lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu. Lisannya pemuda ini setengah dan setengah lagi dari hatinya. Falam yabqa illa suratul lahmi wad dami, dan tidak tersisa darinya kecuali daging dan darah. Wa alaina an nad'u Allah an yusaddida alsinatana wa min du'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa saddid lisani, akhrajahu Abu Dawud an Ibni Abbasin mutawwalan. Dan hendaklah kita untuk nad'u, untuk senantiasa berdoa kepada Allah untuk mengokohkan, menjaga lisan-lisan kita. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasaddid lisani, Allah kokohkanlah lisanku. Di sini dikeluarkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, hadis yang panjang. Wa aliman Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da sahabati wa huwa syak wa allaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da sahabati wa huwa Syaklab bin Humaidin an yaqula Allahumma inni a'udzu bika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Akhrajahu Abu Dawud wa kilahuma fi sahihil musnad wal khitab. Wa in kana li hadha sahabiyyi fahuwa amun lil ammati kama huwa muqarrirun fil qawaidil usuliyati. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sebagian sahabatnya, yakni Syakl ibni Humaid, untuk mengucapkan, untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan sam'i, pendengaranku, dan keburukan penglihatanku, dari keburukan lisanku, dari keburukan hatiku, dan dari keburukan maniku. Dikeluarkan oleh Abu Dawud. Ini kedua hadis di atas ada juga di dalam Sahih Musnad karya Syah Mukbil, wal khitabu, dan pembicaraannya. Wa in kana li hadas sahabi, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajak bicaranya sahabat, maka ini umum juga untuk seluruh umatnya, sebagaimana ini muqarrarun dijelaskan, ditetapkan pada al-qawaid usuliyah,
Wa yaqulu syairu ikhfad lisanaka ayyuhal insanu la yaldaghannaka innahu thu'banu kam fil maqabiri min qatili lisanihi kanat takhafu liqa'ahu syu'janu. Penyair mengatakan, jagalah lisanmu wahai manusia, layal daghannaka, jangan engkau mengumbarnya, innahu su'banu, sesungguhnya lisan ini perkara yang su'ban, yang berat. Kam fil maqabiri min qatili lisanihi, betapa banyak orang yang terkubur min qatili lisanihi, dengan sebab qatil terbunuhnya lisannya. Sesungguhnya syuja'an, orang yang pemberani, akan takut bertemu dengannya. Wa min kalimatin tasduru minal fammi illa wa yaktubuha al malakanil muwakkilani bidzalika. Qala ta'ala ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah suatu kalimat itu keluar dari mulut kecuali akan dicatat oleh 2 malaikat yang menjaganya. Qala ta'ala, Allah berfirman, tidaklah keluar dari ucapan kecuali di sisinya ada yang mencatat lagi mengawasi. Fa qaulin nakiratun, ya. Kata qaulin ini nakirah, wa nakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum. Wa idza zidtu qabilaha wa idza zidat qabilaha lafdatu min takunu aqwa minal umumi. Dan nakira ini di siyak dari ungkapan nafi, meniadakan, ini memberikan faedah umum. Kalau ditambahkan sebelumnya dengan lafadz min, maka ini akan lebih kuat keumumannya. Wa minal ulama'i man qala la yaktubu minal amali illa ma fihi thawabun aw iqabun wa na fil ayati hadfan yuqadiru wa taqdiruhu ma yalfidhu min qaulin mustaujibin lil jazai. Dan di antara ulama ada yang berkata tidak akan ditulis dari amal-amal itu kecuali di dalamnya ada sawab wal iqab, ya, pahala atau hukuman. Dan di dalam ayat ini ada kalimat yang dihapus takdirnya, jadi dihadaf takdirnya, ma yalfidu, tidaklah yalfidu dilafatkan, keluar dari ucapan mustaujibin lil jaza, ini mengharuskan balasan. Wal aslu adamul hadfi wa dabqal ayatu ala zahiriha fi annaha amatun fi jami'il kalami. Wal aslu, yang benarnya, ini tidak ada penghapusan karena ayat ini tetap pada zahirnya, sesuai zahirnya, bahwasanya ayat ini berlaku umum pada seluruh ucapan pembicara. Wangduri atwa al-bayan lisyengkiti, lihatlah kitab tafsir Adwaul Bayan ditulis oleh Imam Asy-Syinqiti rahimahullah pada juz yang ke-7 halaman 651. Wa katsiru min nisa'il yaum tatluqu lisanaha fil kalami wa ka'annaha la tadri annaha satujazi ala amaliha wa kalamiha in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Banyak dari
wanita di hari ini banyak menggunakan lisannya dalam berbicara, ngobrol. Seakan-akan mereka itu tidak tahu kalau amal-amal mereka dan ucapan-ucapan mereka itu akan dibalas. Jika ucapan mereka itu baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Dan jika jelek, buruk, maka akan dibalas dengan keburukan. Rawal Hakimu fi mustadrakihi an Ubadat tabni Samit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara ila fihi wa qala as-samtu illa min khairin. Faqala lahu Mu'adun wa hal nu'akhidu bima takallamat bihi al-sinatuna. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhida Mu'adin summa qala ya Mu'adu sakilatka ummuka aw masyaallah an yakula lahu min dhalika wa hal yakubbu annasa ala manakhirihim fi jahannama illa ma nataqat bihi alsinatuhum wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyaskut an syarrin qulu khairan tagnamu waskutu an syarrin taslamu. Wal hadisu sahihun kama fi sahihil musnad. Diriwayatkan dari Imam Hakim dalam Mustadraknya. Mustadrak itu berarti yang memenuhi syarat Imam Bukhari dan Muslim tapi tidak dimasukkan ke dalam keduanya. Dari sahabat Ubadah ibn Samit bahwasanya Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada ila fihi, asamtu ila fihi, maksudnya pada mulutnya, asamtu illa min khairin, ya, diam, maksudnya menjaga lisan itu merupakan kebaikan. Faqala lahu Mu'adun, maka Mu'ad di situ ada Mu'ad bin Jabal. Wa nu'akhidu bima takallamat bihi alsinatuna, apakah kita akan dihukum, nu'akhid, dibalas dengan apa yang dikatakan oleh lisan-lisan kita? Maka Rasulullah SAW memukul pundak fakhidaihi, ya, pundak dari Mu'ad. Summa qalam, dan Rasulullah bersabda, ya Mu'ad sakilatka ummuk, maksudnya itu mengatakan semoga ibumu kehilanganmu, itu ungkapan kekesalan. Wa masyaallah an yakula lahu min dhalika wa hal yakubbu, bukankah manusia itu dijerumuskan ke dalam dasar jahanam karena apa yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka? Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau dia diam dari berkata yang buruk. Berkata baik, maka engkau akan tagnamu, mendapatkan faidah, waskutu an syarrin taslamu, engkau diamlah dari berkata buruk, maka engkau akan selamat. Hadis ini sahih sebagaimana ada pada Sahih Musnad juz pertama halaman 400. Wallahu yaqulu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah berfirman dalam
surat Zulzilah ayat 7 sampai 8, barang siapa beramal seberat miskal sebutir dzarrah khairan, kebaikan, maka dia akan melihat balasan dari kebaikan tersebut. Barang siapa yang beramal dengan sebutir dzarrah keburukan, dia tentu akan melihatnya, akan dibalas. Wal amalu yadkhulu fihi al-qaul nadiruhu qala Allah Ta'ala wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala Umar bin Abdul Aziz kama fi jami'il ulumi libni Rajabin man ada kalamuhu min amalihi naqala kalamahu illa fima yu'nihi. Man ada kalamahu min amalihi. Berkata Umar bin Abdul Aziz bagaimana dinukil dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, karya Ibnu Rajab, barang siapa yang menganggap ucapannya itu merupakan amalannya, nakala, maka hendaklah berbicara, tidak berbicara kecuali apa yang bermanfaat baginya. Fahani'an liman sawadat kitab buha bil khairi wal amali salihi wa bu'san liman mala'at kitabaha bil kalamil farighi wal amali sayyi'i. Fahani'an, maka berbahagialah bagi siapa orang yang memenuhi catatan amalnya dengan kebaikan dan amal saleh, dan sungguh celakaan bagi orang yang memenuhi catatan amalnya dengan kalam, ucapan yang tidak bermanfaat, dan juga dengan amal-amal keburukan. Di dalam surat Al-Haqqah ayat 19 sampai 24, qala ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Wa qala ta'ala, berfirman di dalam Al-Haqqah 25 sampai 37, ini kelanjutan ayat. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma agna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu faghullu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin falaysa lahu al-yawma hahuna hamim wa la ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Famin ayyil fariqaini turidina an takuni, maka mana dari kedua golongan ini kalian ingin menjadi? Mana dari dua golongan ini kalian ingin menjadi? Mana dari golongan ini kalian ingin menjadi? Ya. Dari golongan mana, ya, di antara keduanya? Wa la syakka annaki satakulina uridu an akuna min ahlil jannati fala yuwaridannaki lisanaki fil mahaliki.
tentu tidak diragukan lagi engkau akan berkata, saya ingin menjadi ahlil jannah. Maka jangan kalian yuwarid dan naki mengatakan, ya, mengucapkan lisan kalian kepada hal-hal yang membinasakan. Wa kaunul a'mali taktubu la ya'ni min dalika annaha law lam taktub la ya'lamuha Allahu fa innallaha la takhfa 'alaihi khafiyatun wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la radabin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Wa kaunul amal ini ditulis, ya, seluruh amal ditulis. Bukan artinya kalau tidak ditulis maka Allah tidak mengetahui, karena bagi Allah tidak tersembunyi sesuatu apapun, sebagaimana di dalam surat Al-An'am ayat 59. Wa innama kitabatul amali ablagu fi iqamatil hujjati ala ibni Adam. Karena penulisan amal ini lebih ablag, ya, lebih gamblang dalam iqamah, menegakkan hujah atas manusia. Kemudian sabab afatil lisani, sebab dari penyakit lisan. Wa kullu ma taqaddamu min afatil lisani wa ma lam adkurhu kulluhu yarji'u ila ahadi aini, imal jahlu wa imma fasadul qalbi. Semua yang telah dijelaskan dari bahaya penyakit lisan, ya, penyakit lisan, dan juga yang tidak saya sebutkan, semuanya itu kembali kepada satu dari dua. Apakah dari kejahilan, kebodohan, atau dari rusaknya hati. Wa minan nasi man yuridu an yakuna lahu hibatan fil mujtama'i fa huwa yatribu hada wa yasubbu hada wa yal'anu hada ila ghairi dzalika. Di antara manusia ada yang ingin punya tempat kedudukan di dalam masyarakat. Maka salah satu caranya dia mendolimi ini, mencaci ini, mencerca itu, melaknat si ini, si itu, dan sebagainya. Wa huwa fi dhanni annahu idza fa'ala dzalika habahul mujtama'u wa huwa ma yadri annahu bi fi'lihi dzalika yazdadu bughdan indan nasi wa anna Allaha huwa alladhi yarfa'u wa yakhfadu wa yu'izzu wa yudhillu. Prasangka dia yang menyangka bahasanya kalau dia melakukan seperti itu maka dia akan terangkat, masyarakat akan mengangkatnya. Dan dia tidak tahu bahwasanya dengan perbuatan itu maka malah menambah bughdan, kemarahan, kebencian manusia terhadapnya. Bahwasanya Allah adalah zat yang mengangkat dan merendahkan, yu'izu, mengutamakan, memuliakan, dan menghinakan. Qala ta'ala wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa yang Allah hinakan maka tidak ada yang bisa memuliakan. Wa syahfatun nafsi al mukhalifati li syar'i tanbadu. Fa inna Allah azza wa jalla yaqulu fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wa taba'u syahawat fasawfa yalqana ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ismailu qala haddatsani Malikun an Abi Zinadi anil A'raji an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujjibatil jannatu bil makarihi wa hujjibatil naru bisyahwati. Wa fi riwayati lil muslimin
Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khuffatil jannatu bil makarihi wa khuffatin naru bis syahwati. Wa kharaja Tirmizi wa Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqallahu al-jannata qala li Jibril idhhab fanzur ilaiha fadhahaba fanadhara ilaiha thumma jaa faqala ay rabbi wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha thumma haffaha bil makarihi thumma qala ya Jibril idhhab fanzur ilaiha fadhahaba fanadhara ilaiha thumma jaa faqala ay rabbi wa izzatika laqad khasyatu an la yadkhulaha adun qala falamma khalaqallahu an-nara qala ya Jibril idhhab fanzur ilaiha fadhahaba nadhara ilaiha thumma jaa faqala ay rabbi wa izzatika la yasma'u biha ahadun fayadkhuluha فخفها بالشهوات ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر ثم جاء فقال أي ربي وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. Wal hadisu fi sahihil musnad. Syaitanul la'inu yanzuru ila syahwatil insani ila aina tamilu bihi fa in kana tamilu bihi ila al-ghibati wa namimati tamilu bihi ilaiha wa in kanat syahwatuhu tamilu bihi ila sima'il alati lawi wa tarbi yamilu bihi ilaiha wa in kana syahwatu tamilu bihi ila tama'i yamilu bihi ila dhalika fa yashriku wa yanhabu wa hadha masdaqun liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mala amin halalin am min haramin rawahul Bukhari. Saya selesaikan bacanya dulu. Hakadha aidan yakhlifu bil imanil fajirati anna hada malakuhu wa maluhu illa ghairi dhalika wa hadha min madakhili syaitani lakinnahu yaumal qiyamati yatabarra asyaitanu mimman ata'ahu fayaqulu innallaha wada'akum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa'akhlaftukum wa ma kana illa alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabatum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bi musrihikum wa ma antum bi musrihi inni kafartu bima asyraktum muni min qabl. Ya, sebelum kita masuk ke tarbiyatul aulad, kita akan baca tadi yang belum diterjemahkan. Nih. Wa syahwatun nafsi, syahwat jiwa yang menyelisih syariat ini maka harus dibuang, dicampakkan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, maka datang sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan menuruti hawa nafsu. Maka mereka akan menemui kesesatan kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Imam Bukhari berkata, telah bercerita kepada kami Ismail, dia berkata telah menceritakan kepadaku Malik dari Abi Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, neraka diliputi dengan syahwat, dengan makarih. Hujibatil jannah,
surga diliputi dengan hal-hal yang dibenci dan neraka ditutupin dengan perkara-perkara syahwat. Fi riwayat Muslim, dari riwayat Muslim, ini tadi riwayat Imam Bukhari, sekarang riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, khuffatil jannah, diliputi. Surga diliputi dengan hal-hal yang dibenci dan neraka diliputi dengan syahwat, perkara-perkara yang indah. Dikeluarkan oleh Tirmizi dan Nasa'i diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setelah Allah menciptakan surga dan neraka, Allah mengutus Jibril untuk melihat surga. Idhab wangdur ilaiha, pergi dan lihatlah ia, serta apa yang aku idhab wangdur ilaiha. Enggak pergi, Jibril pergi dan melihat kepada surga, dan Jibril kemudian pergi dan mengatakan, wahai Rabb, dan demi kemuliaan-Mu, tidaklah seseorang mendengar tentangnya kecuali ia ingin memasukinya. Kemudian Allah meliputinya dengan hal-hal yang dibenci. Kemudian Allah berkata, ya Jibril, pergi dan lihat kepada surga. Maka Jibril pergi dan melihat kepada surga, kemudian datang. Kemudian Jibril berkata, wahai Rabb Tuhanku, demi kemuliaan-Mu, aku takut tidak ada orang yang masuk ke dalamnya. Maka Allah berkata, falamma khalaqallahu nar, ketika Allah menciptakan neraka, Allah berkata, ya Jibril, pergi dan lihat kepada neraka. Kemudian Jibril pergi dan melihat kepada neraka. Kemudian datang dan berkata, wahai Rabb, demi kemuliaan-Mu, tidaklah seorang mendengar akhadun fayadkhuluha, tidaklah seorang ingin memasukinya. Maka Allah meliputinya dengan syahwat, kemudian berkata, Jibril pergi dan lihat kepada neraka. Maka Jibril pergi dan melihat kepada neraka, kemudian datang dan berkata, ya Rabb, demi kemuliaan-Mu, aku takut tidak ada tersisa seorang pun kecuali akan memasuki neraka. Hadis ini dalam Sahih Musnad. Dan syaitan yang terkutuk, terlaknat, senantiasa melihat kepada syahwat, kesenangan manusia, kemana dia condong. Jika dia condong kepada ghibah dan namimah, maka syaitan akan menggiringnya kepada ghibah dan namimah. Jika syahwatnya condong kepada mendengar alat musik, alat permainan, maka dia akan menggiringnya. Jika syahwatnya ini condong kepada tamak, ketamakan, maka syaitan akan menggiringnya kepadanya. Maka dia akan suka mencuri, merampas, dan ini adalah membenarkan sabda Nabi SAW, akan datang suatu masa manusia di mana seseorang tidak lagi peduli dari mana ia mendapatkan harta, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Demikian juga bersumpah dengan sumpah fajirah, sumpah palsu, bahwa ini miliknya, ini hartanya, dan lain sebagainya. Ini merupakan pintu masuk dari syaitan. Tetapi
Pada hari kiamat nanti, syaitan akan berlepas diri dari siapa saja yang menaatinya. Dan dia berkata, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tapi aku menyalahinya, mengingkarinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencercaku, menghinaku, akan tapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukanku dengan Allah sejak dahulu. Dalam surat Ibrahim ayat 22. Tapi akan kita lanjutkan dengan pembahasan tarbiyatul aulad mulai dari halaman 74. Semoga dimudahkan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik.